Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek semangat kita, ketika saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi luar biasa gitu ya. Oke, bisa dicoba? Semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Anak-anak, apakah tadi pagi kalian sudah sarapan? Sarapan dengan apa tadi pagi? Nah, berapa kali kita makan dalam sehari? Mengapa kita perlu makan? Ya, karena tubuh kita memerlukan energi. Energi itu berasal dari makanan yang telah diubah melalui sistem pencernaan sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, materi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia, gangguan sistem pencernaan pada manusia, serta upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Manusia termasuk makhluk heterotrof, yang artinya makhluk yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, manusia memperoleh makanan dari tumbuhan maupun dari hewan. Makanan tersebut mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan lain-lain. Melalui sistem pencernaan, unsur-unsur tersebut akan diserap oleh tubuh, kemudian akan diedarkan melalui sistem peredaran darah ke seluruh tubuh, kemudian digunakan oleh sel untuk melakukan respirasi. Dalam proses respirasi tersebut akan menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembagian zat makanan tersebut meliputi yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Sumber karbohidrat seperti singkong, beras, jagung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lemak. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi cadangan bagi tubuh. Sumber lemak misalnya seperti mentega, keju, daging, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sumber protein misalnya kacang-kacangan, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen penyusun enzim. Sumber vitamin yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kelima yaitu mineral. Mineral berfungsi sebagai penyusun enzim, pengatur pH, kemudian sumbernya yaitu pada sayuran, buah-buahan, dan daging. Adapun jenis-jenis sistem pencernaan makanan ada dua, yaitu sistem pencernaan makanan secara mekanik dan sistem pencernaan makanan secara kimiawi. Sistem pencernaan makanan secara mekanik yaitu merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan, misalnya gigi. Kemudian, sistem pencernaan makanan secara kimiawi merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Adapun pencernaan makanan secara mekanik
terjadi di rongga mulut dan juga lambung. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus halus. Organ pencernaan makanan yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Yang pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk memotong, merobek, dan mengoyak makanan agar menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian, lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan. Kemudian, kelenjar ludah. Di dalam kelenjar ludah terdapat enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian, organ pencernaan makanan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu merupakan gerak meremas-remas agar makanan sampai ke lambung. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik terjadi oleh kontraksi otot-otot polos yang menyusun lambung. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi di lambung terjadi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Adapun enzim-enzim pencernaan di lambung yaitu meliputi pepsin, renin, dan HCl. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Kemudian HCl berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan juga membunuh kuman-kuman penyakit. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim-enzim. Adapun enzim-enzim yang berperan di dalam usus halus meliputi enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian organ selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat untuk penyerapan air dan juga tempat untuk membusukkan sisa-sisa bahan makanan yang dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu anus dan rektum. Anus merupakan organ yang berfungsi untuk tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang, maka feses ditampung dulu di rektum. Saat feses sudah siap untuk dibuang, maka otot-otot sphincter pada rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Dalam sistem pencernaan makanan pada manusia, terdapat juga gangguan pada sistem pencernaan. Di antaranya yaitu apendisitis. Apendisitis merupakan radang pada usus buntu. Kemudian yang kedua yaitu diare. Diare merupakan gangguan pada sistem pencernaan makanan yang ditandai dengan feses yang terlalu cair. Kemudian yang ketiga yaitu konstipasi atau sembelit, yaitu ditandai dengan feses yang terlalu keras akibat penyerapan air yang terlalu berlebihan di usus besar dan juga karena kekurangan makanan yang mengandung serat.
Nah, untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan makanan tersebut, dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, olahraga secara teratur, banyak makan makanan yang mengandung serat, minum air putih secara teratur, kemudian pola makanan juga teratur, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia, dan juga upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.